Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, pagi hari ini saya akan membahas sedikit mengenai pelayanan publik. Ya, perkenalkan nama saya Rayu Suradirma, peserta Latsar CPNS, Puslatbang Lan KDUD Angkatan ke-12. Hari ini kemarin dibahas mengenai pelayanan publik oleh Ibu Hana Naibahu, dan saya akan mengulas singkat tentang hal itu. Bagaimana sih pelayanan publik? Nah, bagaimana sih pelayanan itu? Nah, kita menemui beberapa tempat mungkin kita dilayani oleh seseorang yang sesuai keinginan kita, kan? Ada security yang menyambut kita, ada resepsionis mungkin yang menyambut kita, ada seseorang di instansi itu yang sangat ramah menyambut kita. Ya, yang kita inginkan seperti itu. Ya, dan semoga instansi kita juga seperti itu dalam melayani stakeholder kita. Jika itu di kampus mungkin mahasiswa, ya, atau stakeholder dari eksternal mungkin datang. Kita mainnya dengan sesuai SOP, dengan sepenuh hati, ya, dengan keramahan yang kita tampilkan. Ya, itulah sebuah pelayanan prima kalau kita sebut seperti itu, atau service excellent. Nah, tapi kadang apa yang terjadi saat kita masuk sebuah instansi, kita tidak mendapati itu mungkin bisa jadi, atau jauh dari itu. Ya, kadang berbelit-belit, kadang pelayanan kurang bermutu, kadang kurang transparan. Kapan sih jadinya? Kapan sih kartu saya jadinya? Ya, ternyata tidak sesuai yang kita inginkan. Atau tidak tepat jadinya. Atau saat ditanya, mukanya cemberut. Nah, bisa jadi. Atau kurang mengenakkan jawabannya. Nah, itu mungkin beberapa yang kita temui di kehidupan ini. Ya, kita inginkan yang sebaik-baiknya sebenarnya. Dan itu mungkin di mana saja. Ya, di sektor swasta atau di sektor negeri mungkin. Kita menemui hal tersebut. Apa sih pelayanan publik? Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ya, kita dalam ini akan fokus ke pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, karena kita sendiri adalah aparatur sipil negara yang memang tugasnya salah satunya untuk memberikan pelayanan pada stakeholder kita. Apa sih prinsip-prinsip pelayanan publik? Nah, ini yang perlu kita camkan, yang harus kita tanamkan dalam hati kita sebagai seorang ASN. Yang pertama adalah berkeadilan. Jadi tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Jadi di depan mata kita sebagai orang ASN, kita harus sama memandang mereka. Yang kedua adalah accessible. Ya, dapat diakses. Ya, bisa jadi sekarang via web. Ya, karena semua sekarang by IT dengan teknologi. Yang ketiga, akuntabel. Ya, semua dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, partisipatif. Ya, ini menjadi sebuah partisipatif dari semua elemen warga bisa jadi. Ya, jadi sebuah kolaborasi. Yang selanjutnya adalah transparan. Ya, semua ada diinformasikan. Kapan sih jangka waktunya? Kapan sih jadinya? Berapa lama sih ini jangka waktunya? Berapa sih biayanya? Semua ada dipampang di depan instansi. Kalau kita bisa masuk ke beberapa instansi, ada banner-banner itu, ya bagus itu. Semuanya transparan. Selanjutnya responsibel. Ya, cepat tanggap dalam menangani sebuah kasus mungkin. Bisa melayani dengan baik, dengan responsif. Mudah dan murah. Ya, harapannya seperti itu. Ya, jadi mudah dan murah. Selanjutnya efektif dan efisien. Ya, tidak berbelit-belit, tidak membutuhkan waktu yang panjang, tidak pakai SOP yang terlalu panjang. Yang terakhir adalah tidak diskriminatif. Nah, jadi bisa diakses bahkan oleh orang-orang yang cacat mungkin ya. Ya, di instansi tertentu kita sudah lihat. Ya, bisa diakses oleh orang yang mungkin cacat kakinya, cacat tangannya, ada pelayanan itu. Ya, seperti itu. Dan kemarin kita disuguhi
ada video tentang kolaborasi untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa kelas awal di Kalimantan Utara, dan alhamdulillah luar biasa, subhanallah. Kita mendapati seorang ASN yang berupaya untuk menggunakan pendekatan pelayanan publik itu bisa berkolaborasi dengan pihak lain seperti NGO, LSM, bahkan dari luar negeri, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, anak-anak kecil, anak SD, untuk cepat dalam membaca, untuk senang dalam membaca, dan akhirnya senang untuk ke perpustakaan. Ya, luar biasa dengan adanya peran kepala lurah, ya kan, adanya peran seorang bupati, adanya peran dari pemerintah, dan sebagainya, dan akhirnya mewujudkan pelayanan publik yang luar biasa di sebuah desa di Kalimantan Utara. Baik teman-teman, itu semoga dapat diambil manfaatnya, dan semoga kita menjadi seorang ASN yang dapat melayani dengan baik, dapat melayani dengan responsif, dan dapat melayani dengan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.